Siapa di sini yang suka belanja, jalan-jalan, atau hobi check out di marketplace? Kamu semua pasti pernah kan beli produk kemasan berupa makanan, pakaian, atau alat-alat elektronik? Nah, saat kamu memegang kemasannya, tentu kamu pernah dong baca-baca sekilas informasi yang tertulis dalam produk tersebut. Biasanya sih dalam kemasan produk pasti tertera bahan baku, cara penggunaan, dan deskripsinya. Selain itu, ada juga nih informasi yang ditandai kata diproduksi oleh, buat menunjukin nama produsen alias pihak yang menghasilkan produk itu. Nah, kalau aku sendiri sih paling sering nemuin nama produsennya tuh, yang biasanya diawali pakai kata PT. Oh iya, aku jadi ingat, kayaknya guruku pernah deh menjelaskan kalau PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Kenapa ya disebut terbatas? Pertanyaan seperti ini pasti sering terlintas juga di benak kamu kan? Hehehe, kita sama kok. Makanya aku di sini mau mencoba menjelaskan seluk-beluk perseroan terbatas. Yuk, simak terus ya penjelasanku. Sebelum membahas perseroan terbatas lebih rinci, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan berasal dari kata sero, yang artinya saham. Nah, kalau terbatas ini tuh menjelaskan tentang tanggung jawab pemegang saham yang cuma terbatas sama jumlah saham mereka. Maksudnya gimana ya? Nah, ibaratnya saja nih, ayahku menjadi salah satu pemegang saham di PT Diamond dan punya 10% saham dari total modal PT Diamond. Kalau dihitung jumlah saham ayahku ada 1000 lembar. Harga selembar saham PT Diamond adalah Rp10.000. Dengan demikian, modal yang ayah punya di PT Diamond ada 10 juta rupiah. Kalau suatu hari nanti bisnis di PT Diamond itu rugi sampai ratusan juta rupiah, ayahku hanya menanggung kerugian maksimal senilai 10 juta rupiah saja. Nah, kata terbatas di sini mengartikan bahwa tanggung jawab ayahku terhadap PT Diamond hanya terbatas pada jumlah saham yang ayah punya. Jadi, tidak akan mengurangi harta pribadi ayahku. Eits, terbatas di sini tidak hanya tanggung jawab saja ya, tetapi juga pada keuntungan, di mana pembagian keuntungan pada perseroan terbatas akan dibagi sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Seperti yang sudah aku jelaskan di atas tadi, tentunya karena ayahku sudah memberikan modal usaha kepada PT Diamond, nantinya mereka akan memberikan ayahku imbalan dong pastinya. Nah, imbalan ini nih namanya dividen. Artinya pembagian keuntungan perusahaan berdasarkan jumlah modal yang kita miliki. Sekarang yuk bantu aku menghitung dividennya. PT Diamond mendapatkan keuntungan dari penjualan sebesar 50 juta rupiah. Jadi karena ayahku memegang 10% saham dari PT Diamond, maka ayahku akan mendapatkan bagian dividen berapa ya? Yaps, benar sekali, 10% dari 50 juta rupiah. Hayo, coba berapa tuh? Ada yang tahu? Jadi, total keuntungan atau dividen ayahku sebesar 5 juta rupiah. Coba dari penjelasanku tadi, apa yang bisa kamu dapat untuk mengartikan sebuah perseroan terbatas? Dari apa yang sudah kujelaskan di atas tadi, tentunya kamu bisa menyimpulkan bahwa perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari saham-saham.
Setelah kamu tahu pengertian perseroan terbatas, aku juga akan menambahkan pengetahuan kamu tentang kelebihan dan kekurangan dari perseroan terbatas ini. Eits, tapi sebelum itu aku akan memberikanmu contoh perseroan terbatas. Sebenarnya di sekitar kita ada banyak banget loh contoh perseroan terbatas itu. Di antaranya PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Gudang Garam, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kamu lihat itu? Iya, bangunan perumahan di seberang sana loh. Kenapa ya rumah itu bisa berdiri tegak? Yeps, benar sekali. Rumah itu agar bisa berdiri tegak dan kokoh dibutuhkan sebuah pondasi atau konstruksi bangunan yang kuat tentunya. Begitupun untuk mendirikan perseroan terbatas ini dibutuhkan dasar yang sangat kuat, yakni membutuhkan modal yang cukup besar. Yang namanya hidup pasti akan mengalami masalah, bukan? Nah, sama halnya dalam dunia usaha, yakni pada badan usaha PT ini yang juga mengalami konflik intrinsik, di mana para pemegang saham juga seringkali menaruh ketidakpercayaan akan pembukuan keuntungan oleh para dewan direksi. Karena berada di bawah undang-undang, perseroan terbatas memiliki tonggak hukum yang jelas dan resmi. Artinya ada perlindungan hukum pada saat pembentukan dan pelaksanaannya. Dari situlah timbul kepercayaan masyarakat terhadap perseroan terbatas yang sudah berbadan hukum. Nah, gimana nih? Setelah tadi kamu memahami penjelasanku, apakah kamu sudah mantap untuk mendirikan perseroan terbatas ini? Oke deh, yuk tonton terus ya video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!